Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Salam. Ya, sekali lagi ada salam dari Perth, Australia bagi kita semua, dari Bapak dan Ibu Gembala. Kemarin melayani di sebuah pernikahan, ya luar biasa, dan hari ini ada sedang melayani di salah satu gereja di Perth. Mari kita terus doakan, dukung, dan juga beberapa kegiatan yang ada di Australia. Oke, pagi ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, saya ingin sharing bagi kita satu topik yang sangat luar biasa yang kita semua tentu butuhkan. Apa itu saudaraku yang kasih? Baca sama-sama. Bilang orang di kiri kanan, lu perlu itu. Haleluya. Kita semua butuh harapan. Amin. Kita semua butuh pengharapan dalam hidup ini. Dan saudaraku, pengharapan adalah aset atau harta orang percaya. Saudara, tanpa pengharapan, saudaraku yang kekasih, hidup akan bahkan sia-sia. Awal tahun ini kita dikejutkan dengan banyak berita tentang gantung diri, saudaraku yang kasih. Orang bunuh diri, mati sia-sia, saudaraku yang kasih. Saya yakin kenapa mereka melakukan hal itu, karena mereka kehilangan pengharapan. Kalau kita sudah kehilangan pengharapan, saudaraku yang kasih, kita bisa ambil jalan pintas. Ketika kita kehilangan pengharapan dalam kehidupan kita, saudaraku yang kasih, maka hidup ini rasa tidak berarti, saudaraku yang kasih. Karena itu sekali lagi, pengharapan adalah aset dan harta bagi saya dan saudara. Boleh sekali lagi bilang orang di kiri kanan, lu perlu harapan, pengharapan dalam hidupmu. Haleluya. Ada amin, saudaraku yang kasih. Kenapa? Karena kesulitan, persoalan, tantangan, saudaraku yang kasih, hanya bisa kita hadapi dengan sebuah harapan. Harapan itu seperti sebuah seberkas cahaya yang muncul dalam sebuah kegelapan. Dan ketika cahaya itu muncul, saudaraku yang kasih, kita masih yakin bahwa ada kehidupan di sana. Karena itu saudaraku yang kasih, miliki pengharapan dalam Tuhan. Semua harta benda dunia ini tidak akan pernah bisa memberikan saya dan saudara pengharapan, termasuk manusia itu sendiri. Harta benda atau apapun, saudaraku yang kasih, tidak mampu memberikan saya dan saudara pengharapan kecuali Tuhan. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan dulu dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ayat ini memberi gambaran yang jelas bahwa sehebat apapun manusia tidak dapat kita andalkan. Kenapa? Karena keadaan itu tidak akan memberikan kepada kita keadaan yang baik. Bahkan dijelaskan seperti semak bulus yang rentan terbakar. Saudaraku yang kekasih, mengandalkan manusia sekalipun, saudaraku yang kasih, banyak kali kita kecewa gara-gara apa? Mengandalkan seseorang dalam hidup kita. Mengandalkan Tuhan, atau dengan kata lain menaruh harapan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, itu seperti pohon di tepi aliran air. Ia tidak khawatir di musim kering.
Musim kering bicara soal persoalan dalam rumah tangga, persoalan dalam kehidupan sehari-hari kita, masalah urus anak, masalah kerjaan, musim tantangan atau bahkan kesulitan-kesulitan hidup. Saudaraku yang kasih, berapa banyak saudara yang tidak pernah lewati apa yang saya sebut tadi? Bilang orang di kiri kanan, beta sama deh lu. Haleluya, ada amin saudaraku. Kita semua melewati, saudaraku yang kasih, persoalan dalam rumah tangga, masalah membesarkan anak, masalah urus anak, masalah pekerjaan, saudaraku yang kasih, bahkan banyak hal dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan tadi menguatkan kita bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, maka dengar, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Haleluya. Kita tidak akan mengalami datangnya panas terik, daun tetap hijau, tetap bisa tersenyum. Lihat orang di kiri kanan, senyumnya dulu, kasih senyum dulu di kiri kanan. Yes, haleluya, haleluya. Tidak khawatir dalam tahun kering, kekurangan boleh ada, keterbatasan boleh ada, tapi tidak mengganggu saya dan saudara. Ada amin? Halo, ada amin? Yes, saudaraku yang kasih. Bahkan Alkitab mencatat kita tidak pernah, orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu menghasilkan buah. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, ini yang kita alami kalau kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan sama dengan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Pagi ini saya ingin encourage kita semua pagi ini. Mari kita taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Jika kita menaruh pengharapan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Wow, saya senang baca ayat ini, saudaraku yang kasih. Yesus tuh tahu kalau kita sedang alami pergumulan hidup. Yesus bukan tidak mengerti atau bahkan Yesus tidak peduli. Yesus sangat mengerti. Dia tahu kita sedang mengalami kesulitan-kesulitan hidup selama kita ada di dalam dunia ini, saudaraku yang kasih. Tapi dia bilang bagian yang terakhir, kuatkanlah hatimu. Boleh bilang orang di kiri kanan, kuatkan hatimu. Haleluya, ada amin. Kasih kuat hati. Iya, saudara, kita mesti kasih kuat hati kita. Kalau orang di sekeliling kita sudah tidak bisa kasih kuat kita, ya kita sendiri harus kasih kuat kita. Lihat wajah di cermin, bilang, kamu mesti kuat John, kamu mesti kuat, kamu mesti kuat. Haleluya. Kalau tidak ada orang datang pukul bahu kita untuk bilang maju kuat, katakan pada dirimu sendiri di depan cermin, lihat wajahmu dan katakan kuat, kuat, kuat. Kenapa? Karena hidup saya dan saudara penting bagi orang lain. Halo mama-mama, hidupmu penting bagi suami dan anak-anakmu. Halo bapak-bapak, hidupmu penting bagi istri dan anak-anakmu. Ada amin? Orang hilang harapan tuh merasa besusan penting lah, besusan ada arti lah, besusan punya apa. No. Saudara jangan pikir saudara tidak berarti. Kita penting bagi orang di sekeliling kita. Halo, ada amin. Saudara mesti sadar saudara penting. Saudara penting bagi sekelilingmu, saudaraku yang kasih. Karena itu kuatkan hatimu. Yesus tambahkan lagi, saudaraku yang kasih, karena aku telah mengalahkan dunia. Wow, beri tepuk tangan buat Yesus. Karena itu ingat nama Yesus yang penuh kuasa. Haleluya. Nama itu penuh kuasa, saudaraku. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33 barusan kita baca, bahwa kita akan mengalami pencobaan dan kesengsaraan di dunia ini, tapi kita harus berbesar hati karena Tuhan telah mengalahkan dunia. Pengharapan atau andalan kita adalah apa yang Yesus telah kerjakan bagi saya dan saudara.
bukan kepada manusia, dan harta berharga yang memberikan pengharapan yang palsu bagi saya dan saudara. Jadi pengharapan kita kepada Yesus yang telah melakukan segalanya bagi saya dan saudara. Makanya di atas kayu salib itu saudara, Yesus berkata, sudah selesai. Semua Yesus sudah lakukan bagi kita. Memang waktu hadapi persoalan, tantangan rasanya tidak mudah, saudara yang kasih. Tidak enak. Tapi kita harus kasih kuat hati kita, saudara yang kasih. Yesus sudah melakukan, Yesus sudah mengerjakan segalanya bagi saya dan saudara. Dalam Mazmur 27 ayat 13, Daud menuliskan di sana dalam terjemahan Webus, itu World English Bible USA, saudaraku, dikatakan, aku masih yakin akan hal ini. Aku akan melihat kebaikan Yahweh di negeri orang-orang hidup. Daud menyatakan ini bahkan ketika dia sedang mengalami kesulitan. Kalau saudara baca selengkapnya Mazmur 27, saudaraku yang kasih, itu persoalan Daud hadapi banyak tekanan dari musuh-musuh. Bahkan di ayat yang kemarin dikatakan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku. Bayangkan, orang-orang yang mengasihi dia, orang-orang yang mencintai dia, orang-orang yang resahnya dia sudah berikan hidup, tinggalkan. Ada banyak persoalan Daud hadapi, tapi Daud masih berkata, aku masih percaya Tuhan akan memberikan kebaikan di negeri orang-orang hidup. Tuhan masih punya kebaikan yang Dia akan nyatakan dalam hidup saya. Haleluya. Mungkin hari ini kita sedang hadapi persoalan. Dengar, Tuhan masih punya kebaikan bagi saya dan saudara. Tuhan masih punya kebaikan. Tuhan masih punya kebaikan yang Dia sediakan bagi saya dan saudara. Jangan berhenti hari ini. Mari lewati hari esok bersama dengan Tuhan. Dia ada di sana menunggu saya dan saudara dengan kebaikan. Haleluya. Kata masih dalam ayat ini berarti masih banyak waktu, ada banyak waktu yang telah berlalu. Tapi jika kita telah menghadapi satu masalah dalam untuk waktu yang lama dan menunggu terobosan, saudaraku yang kasih, kita masih dapat yakin akan kebaikan Tuhan. Ada amin, saudaraku yang kasih? Taruh pengharapan ini bahwa masih akan ada kebaikan Tuhan buat saya. Haleluya. Makanya selanjutnya dia ingatkan Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kata nantikan Tuhan dalam Mazmur tadi, saudaraku, dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dengan kata kafa. Kafa artinya harapan, yang berarti harapan, saudaraku yang kasih. Nantikan Tuhan, tunggu waktu Tuhan dengan penuh pengharapan. Menunggu berarti berharap kepada Tuhan, dan kata nantikan di situ ditekankan 2 kali. Jadi saudaraku yang kasih, itu penting, betul? Kalau ayat firman Tuhan menyatakan itu 2 kali, berarti itu penting. Berharaplah lagi kepada Tuhan, berharaplah lagi kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Maria dan Marta menunggu 4 hari untuk melihat Lazarus bangkit. Murid-murid menunggu 10 hari untuk menerima lawatan Roh Kudus. Daniel menunggu 21 hari untuk mendapat jawaban doanya. Yusuf menunggu 13 tahun untuk menjadi Perdana Menteri di Mesir. Yakub menunggu 14 tahun untuk menikahi Rahel yang dia cintai. Abraham menunggu 25 tahun untuk menjadi seorang ayah. Yesus menunggu 30 tahun untuk memulai pelayanannya. Musa menunggu 40 tahun untuk menjadi pemimpin atas Israel. Diperlukan waktu untuk memenuhi janji-janjinya. Sudah berapa lama saudara menunggu janji Tuhan dalam hidup saudara? Bilang orang di kiri kanan, tetap miliki pengharapan dalam Tuhan. Haleluya.
Roma 5 ayat 5, saudaraku yang kasih, di sana dikatakan dalam terjemahan Wiebus, dan harapan tidak mengecewakan kita karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Kasih Tuhan mengalir keluar ke dalam hati kita, saudaraku, dan kita tidak akan kecewa ketika kita berharap kepada Tuhan. Waktu kita mempercayai Tuhan, saudaraku yang kasih karunia kasih Tuhan mengalir dalam hati saya dan saudara, memenuhi kehidupan kita. Sehingga kita mengalami kekuatan untuk terus mempercayai Tuhan dan makin mengasihi Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa, saudara? Kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang kekasih, kita membutuhkan kekuatan untuk menunggu. Dan kekuatan itu namanya pengharapan. Betul, saudara? Kita semua butuh pengharapan untuk menunggu janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Karena itu kalau hari ini engkau belum melihat itu, sekali lagi saudaraku, teruslah menunggu, teruslah berharap kepada Tuhan Yesus untuk memperbaharui kekuatanmu hari lepas hari. Firman Tuhan adalah jangkar harapan kita untuk memperbaharui kekuatan kita di saat-saat manifestasi dari harapan yang tertunda. Mazmur 130 ayat 5 berkata, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jangkar harapan kita hanya ada pada firman Tuhan. Karena itu ingat firman-Nya, saudaraku yang kekasih. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibrani 16 ayat 19 tadi menjelaskan kepada kita bahwa jiwa kita secara alami tidak sabar dan tidak dapat menunggu. Maunya semua serba cepat, semuanya beres cepat, bertobat cepat, diberkati cepat, dipromosi cepat, sembuh cepat, kaya cepat, serba cepat dalam semua area kehidupan kita. Gara-gara hari-hari ini, saudaraku yang kekasih, semua serba instan. Makanya kita pikir kita doa satu kali langsung dijawab. Tadi saya sudah kasih tahu, saudara. Musa tunggu 40 tahun. Ya, nah? Maria dan Marta tunggu 4 hari. Saudara sedang menunggu berapa lama untuk melihat penggenapan janji Tuhan? Orang banyak lupa kalau cepat dapat itu cepat hilang. Biarlah harapan kita berlabuh pada firman Tuhan. Haleluya. Bilang sama-sama, baca sama-sama di sana. Ini betapung pengharapan. Haleluya. Lebih keras lagi sedikit. Ya, seperti jangkar yang dilabuhkan sampai di belakang tabir. Pengharapan ini kita miliki seperti jangkar jiwa, suatu pengharapan yang pasti dan teguh dan masuk ke dalam apa yang dibalik tabir. Saudaraku yang kasih, yaitu pengharapan akan menerima apa yang Yesus sudah selesai kerjakan bagi saya dan saudara. Ini harus selalu jadi ingatan bagi kita. Suami kasih ingat istri, istri kasih ingat suami, papa dan mama kasih ingat anak-anak, anak-anak kasih ingat papa dan mama, opa dan oma saling mengingatkan. Kita semua saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Pengharapan sekali lagi tidak mengecewakan. Amin. Pengharapan yang kita miliki sebagai orang yang dibenarkan di dalam Kristus. Karena itu saudaraku yang kasih, dengar sekali lagi saya baca pernyataan ini. Pengharapan yang kita miliki itu sebagai orang-orang yang dibenarkan dalam Kristus. Ada orang benar di sini? Yes.
Pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan sia-sia. Kenapa? Karena kita telah dibenarkan dalam Kristus. Jika tidak, maka kita akan rentan mendengar suara ketakutan, suara intimidasi dalam kehidupan kita, atau bahkan suara orang lain yang menakut-nakuti kita. Karena itu tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Roma 8 ayat 33 sampai 39 kita baca di sana. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Katakan amin. Yesus pembela saya. Bilang Yesus pembela saya. Bilang orang di kiri kanan, Yesus pembelamu. Haleluya. Ada amin. Sekali lagi lebih keras, bilang orang di sebelah kiri kanan, Yesus membela kamu. Haleluya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, baca sama-sama, ganti kata kita dengan namamu masing-masing. John Dede lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi VLC. Katakan amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Yesus sekarang jadi perantara bagi saya dan saudara, dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia tidak akan pernah gagal membela perkara dan persoalan hidup saya dan saudara. Apa saja persoalan yang sedang kita hadapi? Persoalan anak-anak, persoalan keuangan, persoalan pekerjaan, persoalan sakit penyakit. Yesus siap jadi pembela bagi saya dan saudara. Saudaraku yang kasih, saya mungkin punya 1001 alasan untuk menyerah. Kita mungkin punya 1001 alasan untuk menyerah. Tetapi saya selalu punya satu alasan untuk tetap bertahan dan percaya. Apa itu? Yesus is my reason. Yesus alasanku untuk tetap percaya dan bertahan, melihat apa yang Tuhan janjikan akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Saudara punya kebutuhan. Apa kebutuhan kita? Sandang, pangan, papan. Betul saudara? Semua kita perlu itu. Tapi dengar, ada satu kebutuhan yang harus kita punyai juga, yaitu persoalan. Tanya orang di kiri kanan, lu butuh persoalan? Haleluya. Ya, persoalan adalah kebutuhan kita. Persoalan adalah kebutuhan kita untuk bertumbuh dalam iman. Senyum dulu waktu baca ini. Bilang ternyata lu butuh persoalan. Haleluya. Tepuk bahu di kiri kanan. Bilang ternyata lu butuh persoalan. Jadi kalau ada persoalan, bilang itu kebutuhanmu. Katakan amin. Ada persoalan, itu kebutuhan. Saya bilang ada persoalan. Ya. Saudara yang punya anak, waktu anak mau bertumbuh panas, betul saudara? Mencret. Kalau gigi mau tumbuh mesti panas, mesti mencret, betul ya? Kalau kita punya anak, itu persoalan saudara kau yang kasih. Tapi gara-gara panas atau mencret, itu tanda mereka mau bertumbuh. Halo, halo. Hanya sedikit saja yang amin. Halo. Jadi ternyata kita butuh persoalan dalam hidup ini.
supaya kita semakin bertumbuh. Dan sekarang 16 Februari 2025, yang membuat kita kuat hari ini, bilang orang di kiri kanan, ternyata beta sudah lewat banyak persoalan kok beta sampai di sini. Haleluya. Ya. Karena sudah lewat banyak persoalan, maka saudara masih duduk hari ini. Betul saudara? Ya. Dulu waktu belum menikah kita pikir kalau menikah maka akan happy-happy, saudara pengasih. Kalau ada suami, kalau ada istri maka akan bahagia. Siapa bilang, saudara pengasih? Wah, nanti kalau semua nikah punya anak semua akan bahagia. Haleluya. Wah, kalau anak masih kecil, saya selalu bilang tuh saudara pengasih, masih menyanyi, oh ayah dan ibu, oh ayah dan ibu selamat pagi. Di sekolah masih cipika-cipik itu kalau masih kelas 1 TK, kelas 1 ya, atau kelas 2, kelas 3. Dia mulai kelas 6 coba nyanyi, oh ayah dan ibu. Salam saja dia bilang sudah lah. Saudara lihat persoalan remaja apalagi saudara. Mama dan anak perempuan sering bakal lain pada usia remaja gara-gara apa saudara? Dia mau lain, mama mau lain. Saudara lihat, jadi tapi itu semua membuat kita semakin luar biasa hari ini. Coba lihat wajah di kiri kanan sekali lagi. Bilang ternyata persoalan bikin lu tambah bagus. Haleluya, ada amin. Karena itu kalau ada persoalan, saudara kau kasih jangan menangis. Betapa malang nasibku. Aduh, udah ada yang paham. Beta, udah ada mengerti. Memang orang lain sudah paham. Hanya Tuhan yang mengerti dan paham hidupmu. Katakan amin. Jadi saudara lihat, saya senang waktu baca ini. Oh ya, ternyata persoalan tuh kebutuhan saya untuk bertumbuh khususnya dalam iman. Dan karena dia kebutuhan, haleluya, Tuhan pasti penuhi. Hanya 5 orang yang ketawa. Karena dia kebutuhan, seperti saudara butuh uang, saudara butuh ini, butuh itu, dan Tuhan penuhi. Tuhan penuhi, maka kalau persoalan pun Tuhan penuhi. Haleluya, haleluya. Makanya 1 Korintus bilang saudara, persoalan-persoalan kamu hadapi adalah persoalan-persoalan yang apa? Karena dia akan memberikan kepada kita apa? Jalan keluar. Haleluya. Tuhan akan penuhi semua kebutuhan kita, termasuk persoalan. Karena itu saudaraku, mari kita sama-sama bilang kepada persoalan. Baca ayat teks ini saudara aku yang kasih. 2, 3. Ini baca kurang yakin, baca kurang yakin. Orang baca dengan yakin itu saudaraku seperti baca Pancasila. Ya, saudara, nah, ini deklarasi saudaraku. Jadi baca supaya persoalan itu dia dengar dan dia tertuju sedikit. Nanti besok pagi berdiri di depan pintu saudaraku yang kasih menghadap rumahmu, baca ini. Semakin persoalan hampiri saya dan keluarga saya, dengar persoalan, Tuhan semakin membela saya dan keluarga saya. Ulang, saudaraku, baca dengan suara keras seperti saudara baca Pancasila. 2, 3. Katakan amin 3 kali. Wow, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Tambah 1 lah deklarasi. Halo, next. Oke. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu saya lebih daripada orang-orang yang apa? Menang. Haleluya. Memang saudara bilang Pak Pendeta tidak mudah. Iya. Tapi kita harus bilang, deklarasikan ini. Tetapi lebih dari semuanya itu, ganti namamu masing-masing. Ulang, baca sekali lagi. Tetapi dalam semuanya itu VLC lebih daripada orang-orang yang menang. 2, 3. Tetapi lebih dari dalam semuanya itu VLC lebih daripada orang-orang yang menang. Katakan yes. Galatia 3 ayat 26, saudara yang kasih. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu.
Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, bukanlah pekerjaan kita untuk memperoleh roh, melainkan penerimaan roh melalui iman. Karena itu kita menerima mujizat melalui pendengaran iman kita. Jika iman kita dikuatkan, kita akan mengalami itu, saudara yang kasih. Inilah hidup yang telah diberikan Allah kepada kita, menerima persediaannya, bukan bekerja untuk memperolehnya. Jadi saudaraku yang kekasih, kita tinggal menerima semua yang Yesus kerjakan, semua yang Yesus sudah kerjakan, yang Dia telah kerjakan bagi saya dan saudara. Hari ini tugas saya dan saudara hanya menerima apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita. Karena itulah saudaraku yang kasih, pengharapan di dalam Dia pasti tidak mengecewakan. Kenapa? Karena Dia sudah melakukannya bagi saya dan saudara. Kuatkan, teguhkan hati kita masing-masing, saudaraku yang kasih. Apapun persoalan yang sedang kita lewati, apapun tantangan yang sedang kita hadapi dalam hidup kita, mari lihat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan, pembelaan yang datangnya daripada Tuhan bagi saya dan saudara. Pengharapan di dalam Yesus sekali lagi tidak akan pernah mengecewakan. Amin.